Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan sharing ya watchlist saham untuk trading tanggal 28 Juli 2025. Seperti biasa disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual, jadi teman-teman wajib ya melakukan analisa ulang karena keputusan buy and sell-nya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi saya hanya sharing saham yang menurut point of view saya menarik ya, dan yang buat menjadi catatan buat teman-teman semua bahwa tidak ada kepastian saham yang saya rekom itu naik. Jadi penting untuk bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Ya sebenarnya saya ini untuk besok ya tanggal 28 ini agak kebingungan untuk cari watchlist saham yang punya volatilitas tinggi dan cenderung bisa berpotensi kasih cuan ya. Jujur karena ya beberapa saham menarik udah saya sharing di saham swing mingguan gitu ya. Satu masih saya keep, masih saya ada di porto saya gitu ya. Terus tanggal 28 Juli ya paling saya punya 3 saham ini. Ya sebenarnya saham ini juga BRPT sih yang paling volatilitasnya tinggi gitu ya. IMPC dan ASRI ini murni karena data transaksinya menarik aja. ASRI juga baru breakout mirip-mirip ya kayak NRG. Tapi kenapa saya masukin ke watchlist saham scalping ya karena NRG saya yakin banget gitu ya. Dia satu minggu ini 2-3 candle ke depan itu akan ada lebih potensinya lebih cuan kalau seandainya di hold daripada di tradingin gitu ya. Tapi ya tetap aja objektif aja, teman-teman wajib melakukan analisa ulang aja gitu ya. Langsung aja mungkin oke, sebelum review saya mau bilang terima kasih dulu buat Bapak Ogi Purwansyah dan Bapak Farhan 21 ya. Dua bapak ini udah sharing ke saya ya, traktir saya kopi. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan cuannya nanti semakin banyak gitu ya, semakin banyak. Dan mungkin nah ini juga ada Bapak Farhan Harif ya, dia satu hari yang lalu komen, ini komennya belum saya balas, bukan karena saya nggak mau balas ya Pak, karena ini bagus ya, karena Bapak ini udah review. Dia bilang Senin dia cuan dari PYFA, Selasa cuan dari BWPT, Rabu dia cuan dari ADMR, Kamis CL Imas, sama ya mas saya CL Imas. Jumat dia libur. Jadi ya mudah-mudahan sih yang banyak dari teman-teman yang nonton konten saya mirip-mirip lah ya sama Pak Farhan, mudah-mudahan. Ya intinya sih kalau seandainya teman-teman mengalami cut loss gitu ya yang di IMA sama IMJS minggu ini rekom saya ya mudah-mudahan sih seharusnya kalau disiplin ketemu saham baru nanti di besok-besok atau di sebelum-sebelumnya harusnya sih bisa ketutup. Kalau nggak ketutup atau CL-nya terlalu dalam artinya teman-teman nggak disiplin tradingnya, jadi risk rewardnya nggak sesuai. Jadi misalnya kalau loss itu di hold sampai belasan persen gitu, kalau cuan 2-3% udah mesti TP, jadi nggak equal gitu. Kecuali kalau teman-teman TP 2-3% TP ya mesti 1-2% merah ya CL gitu ya. Sebenarnya sih standarnya itu seperti itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa dipahami ya buat teman-teman seperti itu. Dan ini juga informasi ya buat teman-teman yang mau traktir saya kopi, nggak usah malu-malu, klik aja link it di sini ya, link it yang ada di description video saya. Ini video saya, jadi teman-teman klik description, di sini ada traktir cuan ya, bisa 10.000 gitu ya, 20.000 terserah teman-teman lah ya gitu. Nanti tinggal klik buy aja, nanti di sini ya teman-teman bisa melakukan payment method dari berbagai macam cara pembayaran ya, Shopee, QRIS, Dana, OVO dan lain sebagainya seperti itu. Dan ya sedikit iklan juga buat teman-teman yang mau open account KB Valburi Sekuritas, nanti dapat fasilitas grup diskusi ya. Jadi kan banyak dari teman-teman yang nanya, "Bang, punya grup nggak?" Itu. Kemarin saya sharing di video ini, saya sharing di belakang ya. Cuman banyak dari teman-teman yang mungkin nggak nonton kontennya sampai habis. Makanya saya sharing di depan. Jadi buat teman-teman yang mau buka account KB Valburi Sekuritas ya, under salesnya saya gitu ya. Ini kode sales saya, ya bisa nanti dapat fasilitas grup diskusi ya, grup diskusi dengan saya. Cuman saya kasih bare minimum ya untuk depositnya itu 5 juta. Jadi ya grupnya itu gratis ya, teman-teman, yang penting deposit 5 juta, dan itu 5 jutanya bukan buat saya ya, 5 jutanya untuk dipakai trading. Nanti teman-teman isi aja Google Form di sini, kalau nanti teman-teman udah isi ya nanti saya bisa follow up ya, atau nanti ada teman-teman yang mau buka akun bingung mau nanya-nanya gitu ya, bisa IG, DM saya di IG atau klik WA yang ada di description video ini gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin langsung review yang kemarin. Nah, tanggal 25 itu secara mengejutkan lah ya. Analisa saya bener. Keras cuan ya. Jadi banyak tuh yang nanya, gimana sih Bang analisanya keras ya? Saya keras sih sebenarnya ini kan saham BUMN. Saya cuma cari beberapa benang merah aja di beberapa saham BUMN. Periode waktu sebelumnya ya, kalau teman-teman yang rutin ngikutin saya tuh saya ada mention PTPP, ADI, SMBR, itu kan saham-saham dari BUMN ya.
Dan ketika Danantara dapat dividen dari banking tuh kan banyak informasi news bahwa Danantara akan injek dananya ke beberapa saham-saham BUMN. Dan di beberapa saham BUMN yang kemarin saya mention, yang barusan saya mention itu ya salah satunya ya saya perhatikan dapat inflow. Jadi saya coba connecting the dot, ya mungkin ini dari Danantara. Dan Keras ini waktu sebelum dia masuk FCA ya kena suspend 2, ini transaksinya kan luar biasa ya, tuh uget-uget gini. Ini saya suka banget sama saham-saham yang model kayak gini. Dan waktu dia masuk FCA, lepas dari suspend gitu ya, masuk FCA nih merah terus dia mulai naik. Nah ketika dia open ya, muncul di keterbukaan informasi dia open, ya saya yakin dia akan ada volatilitas. Jadi caranya tuh seperti itu ya. Ini udah saya sharing ya, jadi buat beberapa yang komen nanya gimana cara analisa Keras kok bisa dapet gitu ya, seperti itu caranya ya. Jadi ini sempet sampai belasan persen kalau saya nggak salah ya profitnya. Mudah-mudahan teman-teman cuan ya, mudah-mudahan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang loss, ya saya minta maaf lah tuh. Saya mah orangnya rendah hati, jadi ya nggak mau baper lah, ngapain capek. Terus saya juga ada mention Fore ya. Fore gimana? Fore juga sebenarnya ini jangan mainnya untuk trading ya, cuman kemarin saya pikir karena dia naiknya lumayan kencang di sini ya, breakout lumayan kencang, jadi ya dia memang sempat naik, cuman akhirnya closingnya merah ya. Ini sempat naiknya lumayan tinggi loh, kalau dari closing kemarin ini sempat naik, kalau sampai ke high-nya ya 4 persenan ya, 4 persenan sebelum akhirnya kena banting lagi dan closingnya ya di 2%. Closingnya minus 2, sekian persen. Data transaksinya gimana? Ini masih oke sih kalau buat teman-teman yang suka swing ya. Justru batasin aja resikonya di 640 gitu. Kalau saya seperti itu. ESA gimana? Ini ESA sih sebenarnya udah jelas ya, dia keluar dari LQ45. Tapi dia keluar dari LQ45 ini bukannya sahamnya arah ke bawah. Ini kan udah keluar berita. Jadi keluar berita ESA keluar dari LQ45. Nanti teman-teman cari aja, saya takut buang waktu terlalu lama kalau nyari di berita Google gitu ya. Kenapa ini saya mention waktu itu ya, karena dia breakout dan dia naik lah ya, dia naik 2%. Jadi kalau walaupun day trade di sini harusnya cuan. Cuman ini saya pindah nih saham ESA ini ke saham untuk swing trade. Karena dia keluar, ya ini sebenarnya alasannya agak sedikit kontrarian. Dia keluar dari LQ45 kan harusnya dia dapat outflow gitu ya. Maksudnya banyak orang yang melakukan penjualan ya, capital out dari saham ESA, terlebih beberapa institusi reksadana lah ya yang punya indeks atau ETF ya LQ45 itu dia pasti keluar. Tapi ya data transaksi ini mengatakan lain teman-teman. Data transaksi mengatakan lain, maksudnya gimana? Ya ini kan udah keluar pemberitaan, tapi di tanggal 24 ini akumulasinya besar, dia breakout. Tanggal 25 dia lanjut. Bahkan data transaksinya ini pun menurut saya ya ini masih cenderung oke. Jadi ya tinggal kita lihat aja. Kalau nggak salah efektif date-nya LQ45 itu, rebalancing LQ45 itu 1 Agustus. Koreksi kalau saya salah ya buat teman-teman yang tahu, nanti tulis di kolom komen. Jadi ya menurut saya ESA waktu itu masih menarik, dan ini saya pindah alasannya ke swing ya. Yang ketiga ini saya punya CDIA. Ini saya mention CDIA. Kenapa CDIA saya mention? Ya karena dia masuk FCA dan ya waktu itu di negonya ini masih lumayan menarik ya waktu itu. Tapi terakhir hari ini hari Jumat kemarin tanggal 25 ini data transaksinya udah tipis-tipis ya. Yang jualan di nego udah 1900, 1800, kan artinya upside-nya udah cenderung nggak terlalu tebel gitu ya. Walaupun bid di arahnya ini masih lumayan besar, tapi saya rasa ini udah di penghujung. CDIA di penghujung, saya yakin sih minggu depan ini dia akan bongkar sih arahnya. Nah di situ mungkin punya volatilitas yang bisa kasih kita cuan ya, seperti itu. Rekomendasi saya kemarin reviewnya. Sorry kalau kepanjangan ya, Ya, mudah-mudahan ditonton lah ya. Kalau nggak ditonton ya nggak apa-apa lah, yang penting saya bikin konten. Oke, langsung BRPT ya, rekomendasi saham yang pertama BRPT tanggal 28 Juli 2025. BRPT ini anomali nih sahamnya teman-teman. Ya, jadi dia sempat turun dalam ya. Ini di sini turun dalam 22 Juli. Saya pikir 7,9% untuk ukuran BRPT ini besar. Dia volumenya juga waktu itu lumayan besar ya kalau dibanding sebelumnya. Ya saya pikir wah ini mah udah serem deh gitu ya. 2 hari terakhir lagi, 2 candle selanjutnya lagi itu juga merah. Tapi secara mengejutkan di tanggal 25 ini dia malah reverse dan naiknya tuh 11%, 11,7%. Jadi ya memang analisanya sulit ya. Cuma saya coba menarik benang merah, menarik hal-hal logis yang terjadi di BRPT, dan menurut saya yang paling mungkin adalah karena BRPT sudah masuk di indeks MSCI. Mungkin yang paling mungkin adalah MSCI itu menaikkan size-nya si BRPT di
indeks MSCI. Jadi mungkin misalnya sebelumnya dia punya sizing di MSCI itu sekian persen atau 0, sekian persen misalnya, nah dinaikin jadi 0, sekian berapa persen gitu ya. Jadi bobotnya naik, karena bobotnya naik dapat inflow lebih besar juga. Kenapa saya bilang MSCI kaitannya? Karena ini yang naikin saham BRPT di hari Jumat tanggal 25 ini foreign, BAM ya. Foreign ini beli 73 miliar, 44 miliar, 36 miliar. Ini kan besar banget ya. Ini berarti udah 100 miliaran lebih ya dia sendiri. Net value-nya ya mungkin net buy-nya dia doang nih. Kalau kita perhatikan ke domestiknya ya justru malah jualan. Domestik yang melakukan pembelian kan cuma 20, 16, 11, 6. Jadi memang mover si BRPT ini adalah foreign. Jadi analisa yang paling mungkin kenapa BRPT ini naik adalah karena mungkin ya MSCI itu bobot BRPT di MSCI itu dinaikkan. Yang paling mungkin, karena kenapa? Karena MSCI ini akan melakukan rebalancing itu di pertengahan Agustus, yang mana sudah dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini, jadi itu alasan yang paling mungkin. Jadi ini juga bukan nggak mungkin dia merah besok, jadi tetap objektif. Ini di watchlist menurut saya. Nah ini sebenarnya saham BRPT ini enak loh analisanya ya. Kalau teman-teman pantau Tradebook, kalau di sini ya Tradebook bisa pantau Tradebook. Kalau di Stockbit itu enaknya ya di sini bisa kelihatan tuh jumlah buy and sell-nya gitu. Nah ketika dia mulai naik itu kan di range jam 14 ya, 14 sekian lah, 14.00, boom, purchase. Jadi ketika terjadi spike buy gitu ya, terjadi volume buy tinggi gitu ya, gimana saya jelasinnya, sorry ya agak belepetan. Terjadi volume buy tinggi itu dia kelihatan di chart sini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang hijau ini selalu lebih besar, ini artinya apa? Jumlah buy-nya lebih besar daripada sell-nya ya. Ketika market closing endingnya itu ya, di total buy-nya 2,1 juta lot, sell-nya 1,6 juta lot. Dan jujur saya skip ya, saya nggak mantau nih, nggak terlalu mantau BRPT, dan kaget juga sih bisa terjadi seperti ini gitu ya. Karena kalau saham yang sangat volatil itu analisanya enak dari Tradebook ya ini menurut saya. Kalau saham lapis 3 agak sulit sih. Yang kedua nih supaya jangan terlalu lama, yang kedua itu Asri. Asri juga sama, mirip-mirip ya, langsung tuh saya mention. Mirip-mirip ya, buy power-nya jauh lebih besar. 1:2 malah ya di closing. Nah, data transaksinya gimana? Data transaksinya sebenarnya kalau Asri ini kita lihat chartnya. Sebentar. Nah, kalau data transaksinya ini sama sebenarnya sama energi. Tadi saya sempat mention di awal ya. Nih, dia posisinya baru breakout. Nah, biasanya sahamnya breakout, volumenya besar, ini suka ada 1-2 candle di depan yang kenceng gitu ya. Dan resistnya ini ada di, ya resistnya udah deket 155, 156 lah, anggap ini mah besok pasti break, kemungkinan besar. Nah data transaksinya gimana? Ini kan terlihat juga ada akumulasi walaupun tidak terlalu besar. Ini PD-nya bukan retail, yang pakai IPOT ini bukan retail. Ini kemungkinan besar institusi ya. Ya saham Asri ini salah satu saham properti. Saya nggak tahu nih sentimennya apa. Tapi price actionnya aja ya yang dilihat. Menurut saya price actionnya aja. Waktu dia naik kencang, volumenya besar. Ini ada koreksi juga, volumenya besar. Tapi ditahan di harga sini. Ketika dia turun sampai di titik terendah di sini, volumenya cenderung kecil dan sekarang nge-spike lagi. Ya. Jadi besok sih kayaknya 155 sih pasti nyampe deh. Ya. Yang ketiga ada IMPC. IMPC ini juga sama, saham ini foreignnya beli lumayan besar ya. IMPC foreignnya beli lumayan besar, dan ini upside-nya kan lumayan ya, kemarin dia naik 12%. Nih. Sorry, saham liquid, sekali lagi saya mention saham liquid buy power itu matter banget ya. Susah digoceknya. Ya kalau misalnya banyak yang jual sahamnya naik ya berarti dia jualannya di atas, di ARA gitu ya. Kalau dia seller ininya gede tapi tetap di bid gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Ya gitulah pokoknya. Saya nggak buka kelas jadi nggak mau malas ngedetailin ya. Jadi seperti itu, data transaksi oke, sahamnya terkonfirmasi ini uptrend. Sentimen yang terjadi apa saya juga nggak tahu. Kalau ngeliat volumenya memang ini volumenya aktif terus ya IMPC ini ya. Dan ini menarik mungkin botnya foreign gitu ya, karena foreign ini 1, 2, 3, 4 ya 5 candle terakhir ini masuknya dalam jumlah yang sangat-sangat besar menurut saya itu ya. Jadi MPC juga mungkin bisa di watchlist untuk trading. Ya 2 saham yang menurut saya ini punya volatilitas tinggi dan besok berpotensi sebenarnya bisa kasih cuan tapi resikonya tinggi, yaitu adalah Mina sama Bufa. Cuman Mina sama Bufa ini saya agak khawatir, jujur saya agak khawatir ngerekom. Kenapa? Karena ya data transaksinya ini terlihat AZ jualan 3,6, yang beli YU, yang beli lagi AK, yang jualan KZ. Ini kan zombie ketemu, bukan zombie ya, big player ketemu big player gitu. Dia lagi tanding gitu, adu kuat ini, jual beli nih di Bufa.
Ya, di Mina gimana? Ya di Mina ya cenderungnya sama juga nih, yang jual AG, yang beli IF tuh. Ini kan tinggal adu kuat maksudnya maksudnya apa? Ya tinggal kita lihat aja yang menang itu buyer atau seller. Kalau buyer yang menang sahamnya naik. Kalau yang menangnya seller yang harganya turun, implikasinya impactnya gitu ya. Ya jadi ini volatilitasnya akan tinggi, dan saya juga cenderung ragu 50-50 dia akan naik atau turun, karena ini kan lagi adu kuat ya. Beda case-nya kalau seandainya retailnya ada di sisi kanan, yang beli misalnya IF, yang jualan XC, PD, CC, XL gitu ya, ada di kanan. Nah ini enak tuh analisanya. Tapi dua saham ini kan memang ada sentimen fundamental kalau saya nggak salah, right issue ya, Bufa ya, Bufa. Ini emitennya salah satu konglomerat ya kalau saya nggak salah. um, Happy Hapsoro bukan ya, Happy Hapsoro. Nanti teman-teman komen ya kalau saya salah. Tapi intinya seperti itu. Mina sama Bufa juga menurut saya menarik, tapi resikonya tinggi. Jadi suit yourself, sesuaikan dirimu apakah cocok dengan trading seperti itu, atau yang mau main aman aja lihat-lihat buy power di BRPT, ASRI sama IMPC. Ini mostly valid. Tapi walaupun upside-nya harusnya sih ya masih gede, tapi yang nggak gede-gede banget juga, karena volatilitasnya ya kayak saya rasa cenderung agak nggak terlalu besar. Intinya seperti itu. Kalau bingung ya selamat, sama penjelasan saya bingung selamat, karena kadang juga saya bingung sama apa yang saya omongin. Ya pokoknya trading saham seperti itu. Ya nggak usah terlalu serius lah, ngapain sih lah. Ya intinya rekomendasi tanggal 28 BRPT, ASRI, IMPC. Tadi yang saya bikin konten swing juga menarik ya, itu saham-sahamnya menarik, udah bagus. Kalau teman-teman ikut itu, anggaplah teman-teman punya porto berapa, let's say anggaplah semua saham yang saya rekom teman-teman beli 5 juta 5 juta 5 juta, disiplin sama trade plan-nya gitu ya, misalnya maksimal 5-6% out gitu ya. Mudah-mudahan sih harusnya portonya hijau sih gitu. Ya, sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Salam cuan, thank you.